Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirunal akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa alal muhajirina wal ansar, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب Wabashshiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang telah memberikan usaha terbaiknya untuk bisa terlaksana acara yang berkah ini insyaallah. Bagi yang hadir saja, insya Allah ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi yang telah mengusahakan adanya kegiatan yang luar biasa ini, mudah-mudahan dia termasuk di antara yang mandalla ala khair atau mansanna sunnatan hasanah, mendapatkan pahala dari setiap yang hadir hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan salah satu pahala yang Allah berikan kepada semua panitia adalah pahala jodoh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jodoh, alhamdulillah. Dipertegas. Amin. Dan kepada Ustadz Rifki, barakallah, luar biasa. Saya dapat ilmu banyak hari ini dari beliau. Pengennya sampai jam 11. Nanti saya penutupan aja doa. Tapi karena Ustadz Rifki memberikan kehormatan buat saya, memberikan waktu beliau dan kesempatan beliau, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Ustadz Rizki dan teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pemuda hijrah ini kalau resminya usianya 1,5 tahun. Tapi kalau kegiatannya kurang lebih 2 tahun. Saya menamakan dengan istilah pemuda hijrah karena memang dari awal saya melihat bahwa dakwah di Indonesia ini cenderung agak kurang progresif, lebih stuck atau agak jalan di tempat, terutama untuk kalangan anak muda. Banyak dakwah-dakwah di Indonesia
terjebak kepada event-event yang mungkin peserta dari event itu adalah orang-orang yang sebetulnya dari dulu juga sudah hijrah. Sehingga penambahan orang-orang yang kemudian jadi dapat hidayah, sadar dan kembali kepada Allah itu sedikit. Walaupun kegiatan-kegiatannya banyak. Kalau di Bandung itu ada beberapa masjid yang identik dengan kegiatan anak muda. Salah satunya Masjid Salman ITB. Kemudian ada Masjid Istiqomah. Terus ada lagi Masjid Al-Furqan UPI, kampus juga. Biasanya kalau Masjid Istiqomah bikin acara, itu yang datang adalah aktivis-aktivis dari Salman dan dari Al-Furqan. Nanti kalau Al-Furqan bikin acara, yang datang dari Salman dan Istiqomah. Kalau Salman bikin acara, yang datang dari Al-Furqan dan Istiqomah. Jadi muter di situ-situ aja. Saya menyebutnya dengan istilah minjem masa, minjem jamaah. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsep dakwah anak muda yang selama ini dijalankan masih punya gap dengan lebih banyak anak-anak muda yang sebetulnya butuh dakwah. Anak-anak muda yang merindukan hidayah, cuman tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Sehingga akhirnya kita dengan tim kecil yang berjumlah kurang lebih 5 orang membuat sebuah gerakan, bukan komunitas, bukan event organizer, tetapi sebuah gerakan anak muda yang kita beri nama Gerakan Pemuda Hijrah dan disingkat dengan SIF yang ada di komputer itu, pindah atau berubah. Dan kita mengambil segmen dakwah street culture, dakwah jalanan, terutama anak-anak jalan yang kita nyebutnya dengan anak main, bukan anak gaul ya, karena ada 2 anak muda mah. Kalau yang di luar aktivis, di luar anak-anak muda dai, ada anak main, ada anak gaul. Kalau anak gaul ini biasanya mainnya di mall. Anak gaul ini biasanya tadi seperti cerita Ustadz Rifki tadi, Abdullah, atau sebelumnya ada Mus'ab bin Umair. Ini anak-anak gaulnya para sahabat yang orang tuanya, keluarganya, pamannya orang-orang kaya. Biasanya mereka kalau buka internet itu nyari tentang stylenya para artis. Ini kalau anak gaul. Kalau anak main biasanya punya komunitas. Anak motor, anak skateboard, anak musik. Bahkan kalau di Bandung paling besar itu adalah geng motor. Bisa dibilang mungkin geng motor terbesar di Indonesia itu beberapa diantaranya ada di Bandung. Seperti Brigas, XTC, Moonrakers, GBR dan seterusnya. Dan klub motor juga sangat banyak. Ada klub Vespa, ada Harley, ada macam-macam. Dan ini semuanya anak muda yang kalau kita lihat KTP-nya adalah Muslim. Dan mereka punya hak untuk bisa mendengar nasihat-nasihat agama yang baik, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya jalan di antara anak-anak muda nih. Pertama saya jalan ke tempat-tempat wisata yang digandrungin sama anak muda. Saya ngelihat dengan rasa yang sangat sedih pas saya lihat banyak anak muda di sana yang bermalam di tenda-tenda di sebuah tempat-tempat yang terpencil di hutan dan segala macam, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Dan kemungkinannya mereka belum halal. Dan itu banyak. Bahkan di beberapa kampus ketika disurvei, ternyata isi dari tong sampah di dalam kampus-kampus tertentu di Bandung yang paling banyak itu adalah alat yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang kita tidak bayangkan. Ini artinya krisis yang terjadi kepada anak muda itu luar biasa. Mereka menjadi target dari narkoba, menjadi target dari seks bebas, menjadi target dari pornografi, dan yang lebih bahaya lagi menjadi target dari aliran-aliran sesat. Apakah itu Syiah, Ahmadiyah, bahkan dari dulu juga udah menjadi target dari sekuler liberal. Dan itu semuanya pasarnya adalah anak muda. Dan kalau kita melihat jumlah para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, rata-rata anak muda, usia di bawah 30 tahun. Hanya beberapa orang saja yang usianya di bawah 40 tahun, tapi rata-rata di bawah 30 tahun. Sehingga kalau kita bicara tentang dakwah, maka sebetulnya kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang kebangkitan, kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang kehancuran pun, kita bicara tentang anak muda. Itulah yang memotivasi saya untuk buat sebuah gerakan anak muda yang segmennya langsung pada street culture, mempelajari tentang dunia anak muda jalan, masuk ke komunitas-komunitas. Alhamdulillah dari situ sekarang kita bisa bersilaturahim. Banyak
berinteraksi dengan teman-teman dari geng motor, dari anak-anak tarung. Mungkin teman-teman ngelihat di Instagram saya ngeposting BFC, Bandung Fighting Club. Itu petarung-petarung di Bandung, Jawa Barat, dan sebagian mereka masih bekerja sebagai penjaga security-nya beer house. Mereka masih jagain beer house, klub-klub malam gitu, tempat clubbing. Dan walaupun demikian, alhamdulillah sebagian besar mereka sudah hijrah. Di sana ada ketuanya, alhamdulillah. Teman istri saya juga namanya Edwin. Beliau juga seorang petarung yang berdakwah kepada anak-anak yang benar-benar preman luar biasa. Yang dulunya mungkin debt collector, preman, orang-orang yang main di narkoba, dunia malam, jadi pembunuh bayaran. Alhamdulillah mereka sebagian besarnya sudah hijrah. Sehingga ketika kemarin ngadain pertarungan tingkat internasional melawan 3 petarung luar negeri, 2 dari Filipina, 1 dari Amerika. Alhamdulillah 3 petarung kita menang dengan kemenangan KO di ronde pertama. Dan ketika menang, mereka yel-yelnya takbir. Ini aneh, ada ring tarung dengan yel-yel takbir. Biasanya kan yel-yelnya macam-macam, ini takbir, Allahu Akbar semuanya. Jadi kayak 212. Jadi ini ring 212. Takbir, kemudian bendera di samping ring itu ada bendera Palestina, kemudian ada kalimat hentikan kejahatan kemanusiaan untuk Rohingya, untuk Aleppo dan seterusnya. Jadi campaign tentang nasib kaum muslimin di atas ring anak muda. Masya Allah. Dan begitu menang, mereka mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina. Allahu Akbar. Ini pertama saya lihat ada ring yang mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina, dan dia mencium 2 bendera itu kemudian bersujud syukur pada Allah. Sehingga ketika mereka tarung, saya nonton la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, karena saya nggak rela orang Indonesia dikalahin sama Amerika. Begitu ronde pertama Amerikanya KO, bahkan yang dari Filipina maaf sampai patah tangannya dikunci dan dia nggak nyerah-nyerah, akhirnya patah. Mudah-mudahan udah sembuh. Intinya di situ kita melihat bahwa anak muda itu punya peluang besar untuk pergerakan, untuk kebangkitan Islam. Hanya masalahnya dakwah ini belum sampai kepada mereka. Dakwah ini masih terkungkung di dalam masjid. Sehingga kalau kita berdakwah hanya di dalam masjid, insya Allah yang datang adalah orang-orang yang udah soleh. Sedangkan kita masih butuh jumlah lebih banyak dari kaum muslimin di Indonesia yang mayoritasnya sekarang berada di luar masjid, di komunitas-komunitas, di jalan-jalan, di tempat-tempat tongkrongan mereka. Sehingga mulailah saya mencoba mengubah cara saya berdakwah. Kemudian juga saya coba mulai main dengan mereka. Tadi disampaikan hobi saya skateboard, bukan hobi, cuma senang nemenin mereka main skateboard. Dan saya bukan pemain skateboard yang pro, cuman kalau sekarang saya lebih banyak dan senang mainnya di laut, surfing. Jadi bahkan ketika saya main di laut, di sana itu ada namanya Batu Karas, dan itu laut untuk surfing, ombaknya besar-besar, laut selatan. Ketika siangnya saya surfing, alhamdulillah gara-gara ngelihat saya surfing, akhirnya beberapa surfer pro tingkat internasional yang pernah juara di Australia di beberapa tempat, malamnya kita ikut kegiatan taklim dan ditutup dengan qiyamul lail. Jadi surfer ikut qiyamul lail ini unik. Masya Allah. Biasanya malam mereka ngeganja, malam ada jamur ya, ada jamur khusus yang bisa mirip dengan ganja atau minimal minum sama perempuan. Itu kegiatan malamnya para surfer. Kalau siangnya mereka paddling, malamnya mereka party. Sekarang siangnya paddling, malamnya mereka taklim dan ditutup dengan tahajud atau qiyamul lail. Ini ketika masuk ke dunia mereka. Walaupun saya nggak jago dalam surfing, tapi mau main aja, main di ombak, ke gulung diketawain, terus cari lagi ombak, terus main dengan anak skateboard, duduk di antara anak-anak musik. Bahkan alhamdulillah pilot project kita di Pemuda Hijrah itu adalah melakukan kegiatan Briges berzikir. Briges ini geng motor terbesar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Dan alhamdulillah ketika kita mengadakan acara Briges berzikir, teman-teman Briges yang hadir itu kurang lebih sebanyak 5.000 anggota Briges. 2.000 mau masuk masjid, 3.000-nya nggak mau masuk. Ketika ditanya kenapa nggak masuk ke dalam, masih banyak ruang kosong, kata mereka, Ustadz, kami mah orang-orang kotor, masjid tempat suci, jadi kami pengen berzikir di luar aja. Lihat iman. Masya Allah. Ini mungkin itu lebih Allah cintai daripada orang yang berada di dalam masjid dengan kebanggaannya terhadap amal-amalnya. Jadi ada potensi baik pada diri mereka. Ikut berzikir bersama Ustadz Arifin Ilham, bahkan sempat masuk TV juga. Itu pilot projectnya Pemuda Hijrah. Dan setelah Briges berzikir ini sukses, alhamdulillah selang beberapa bulan mereka punya inisiatif sendiri untuk melakukan yang lebih besar. Bahkan mempersaudarakan 2 geng motor yang selama ini seperti Aus dan Khazraj. Sudah berperang lebih dari puluhan tahun. Asal ketemu kalau di sini ada anak Briges terus lewat, terus di sini ada nongkrong anak XTC, itu bakalan digebukin sampai mati.
Wilayah ekstasi nggak boleh lewat anak Briges, wilayah Briges nggak boleh lewat anak ekstasi. Bukankah kita sering dulu ngelihat kejadian geng motor tarung di jalan di TV-TV dan rata-rata terjadi di Jawa Barat atau di Bandung? Dan alhamdulillah sekarang Briges dan ekstasi sudah menjadi ikhwanan fillah. Allahu Akbar. Bahkan ketua-ketuanya alhamdulillah bikin acara berzikir bareng, pelukan, walaupun di bawah mungkin masih ada 1-2 kasus, tapi di atas alhamdulillah udah bersatu mengadakan acara geng motor berzikir lintas geng. Terakhir ketika ada musibah di Garut, gempa dan banjir, alhamdulillah anak-anak geng motor yang biasanya dulu terkenal dengan tarung atau tawuran, mereka sekarang mengadakan program sosial dan charity untuk membantu saudara-saudara di Garut, dan bahkan sekarang ada yang ke Aceh. Ini perubahan hijrah masyarakat. Sehingga saya memaknai dakwah sebagaimana yang saya belajar ketika di Mesir dulu adalah dakwah itu adalah sistem perubahan di masyarakat. Itulah inti dari dakwah. Ketika kita melihat dakwah hanya taklim, berarti kita melihat dakwah dalam lingkup parsial, tidak menyeluruh. Dan taklim hanyalah sebuah instrumen kecil dalam dakwah, bukan satu-satunya. Sehingga dakwah yang sebenarnya adalah ketika kita bisa langsung menyentuh market-market dakwah kita dan melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya konkret di dalam masyarakat, terutama anak muda. Alhamdulillah, saya tadi banyak mendengar dan belajar dari Ustadz Rifki yang melakukan dakwah di Kediri yang luar biasa dengan adanya mungkin teman-teman berani berhijrah, kemudian ada soft, kemudian ada tadi sayap dakwah, organizer dan seterusnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi mercusuar dakwah di Jawa Timur dan mudah-mudahan juga akan menjadi salah satu inspirasi dakwah anak muda di seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pengen sharing beberapa contoh kisah hijrah di dalam pengalaman saya berhijrah. Pertama adalah kisah hijrah. Kalau saya mah taklim selalu ngelihat orang-orang baru, newbie. Jadi kalau dalam taklim saya ngelihat yang datang adalah para aktivis, saya ada rasa bersalah. Bersalahnya apa? Berarti dakwah saya belum kena kepada anak main. Sehingga saya gunakan bahasa mereka, saya gunakan style mereka, saya gunakan analogi-analogi mereka, sampai yang datang itu adalah orang-orang yang selama ini masih sangat gerah ke masjid tapi merasa nyaman sekarang. Tatoan tapi nangis ketika sholat. Tatoannya penuh tuh, kalau dia buka baju tuh penuh tatoan. Ada anak drifter yang balapan. Sampai pernah ada adegan di masjid kita tuh namanya Masjid Al-Latif, markasnya pemuda hijrah. Ada 2 anak pemuda hijrah yang masbuk sholat isya. Udah selesai kita sholat, mereka baru datang karena mungkin ada kegiatan. Yang satu anak metal, bajunya tuh metal banget, tatoan, rambutnya panjang. Yang satu lagi anak pembalap dengan bajunya baju balap, jeans gitu ya, yang bawahnya sobek-sobek. Datang sholat berdua di masjid. Karena mereka masbuk dan hanya tinggal berdua, akhirnya mereka bingung nih siapa yang bakal jadi imam. Dua-duanya juga baru hijrah. Hafalannya Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Masih mending. Oh masih mending. Masih mending. Ada yang hafalannya Al-Baqarah ya? Iya. Alif Lam Mim. Artinya mereka dorong-dorongan, kamu aja gitu. Sampai akhirnya karena nggak ada dua-duanya yang mau jadi imam, mereka pun memutuskan dengan cara sweet di dalam masjid. Siapa yang bakal jadi imam? Sampai 3. Siapa yang duluan menang sampai 3 berarti dia makmum. Yang kalah jadi imam. Sweet. Dan kita ngelihat dari luar masjid, masya Allah, ini pemandangan yang baru nih. Orang baru hijrah, terus ada improvisasi dalam ibadah. Namanya juga orang hijrah ya, improvnya luar biasa. Tapi saya ngelihat semangatnya, sweet. Akhirnya, jadi nggak mendahulukan yang paling akra'uhum, yang paling paham agama, karena sama semuanya. Akhirnya ini ada fikih baru nih. Kalau nggak ketemu akra'uhum, paham agama, akhirnya sweet. Siapa yang menang dia yang jadi makmum. Ternyata anak metal yang jadi imam dan anak drifter yang jadi makmum. Dan sholatnya luar biasa, walaupun sholatnya cuma baca Al-Ikhlas, tapi saya melihat air matanya mengalir di pipi mereka. Hanya Al-Ikhlas mengalirkan air mata. Kita udah baca Al-Baqarah, ngalir air mata karena kelamaan bacaannya. Ini kapan rukuknya ini? Saya pernah sholat di Mesir, 1 malam tarawih cuma 11 rakaat, tetapi 1 malam itu 15 juz. Masya Allah. Dan saya cuma sekali saya sholat di situ. Itu juga karena saya nggak tahu 15 juz. Diajak sama syekh saya namanya Syekh Tariq Faris, beliau guru saya dalam belajar Al-Quran. Beliau bilang, Hanan, yuk ikut saya, ada tarawih bagus nih, kan saya senang mencari imam-imam yang bacaannya powerful. Oh ya udah Syekh, saya ikut. Nggak ngasih tahu kalau 15 juz. Pas sholat rakaat pertama, Alif Lam Mim, oh Al-Baqarah standar lah, paling juga 1 kali sholat tarawih itu 1 juz, 11 rakaat. Ternyata udah setengah juz,
Ini belum ruku-ruku, mulai saya curiga. Wah, ini setengah juz nggak ada tanda-tanda ruku, imamnya masih semangat ini. Sampai masuk saya qulus sufaha belum ruku, akhirnya sampai akhir Al-Baqarah baru Allahu Akbar. Saya mengatakan dalam hati, ini cuma 2 rakaat saja, setelah itu saya pulang. Tapi rakaat kedua Ali Imran. Saya pikir rakaat kedua mungkin dia udah capek, paling juga Al-Ikhlas atau apa. Ini Ali Imran, jadi hampir 4 juz dalam 2 rakaat saja. Sehingga kita sholat tarawih dari ba'da isya, selesai tarawihnya menjelang subuh. Hampir nggak sempat makan sahur. Dan kedepannya Syekh saya ngajak lagi, saya bilang saya pilih yang dekat-dekat saja. Itu satu-satunya masjid di Mesir yang tarawihnya 15 juz, yang lain rata-rata 1 juz. Cuma ini masjid para hufaz dan mereka khatam sebulan 15 kali. Dan setelah istirahat setiap 4 rakaat kita istirahat, saya nanya kepada seorang jamaah sebelah saya, kakek-kakek gitu, kakek belajar di Al-Azhar? Kata beliau, enggak, saya enggak pernah kuliah. Oh, kakek ngerti ayat yang dibaca? Enggak semuanya juga, walaupun orang Arab juga enggak semuanya ngerti Al-Quran, karena bahasa Al-Quran ini jauh lebih tinggi daripada bahasa Arab, apalagi kalau enggak pernah belajar agama. Kakek hafal Quran? Enggak. Kakek baru pertama ini ikut tarawih kayak gini. Saya sudah 10 tahun dek tarawih di sini. Setiap tahun saya tarawih di sini. Saya tanya kepada beliau, "Kek, saya tuh belajar di Al-Azhar, jurusan tafsir Al-Quran. Saya hafal ayat yang dibaca, saya paham sedikit-sedikit. Tetapi dan saya lebih muda dari kakek. Kok saya nggak betah berdiri? Sedangkan kakek tenang aja. Saya udah garuk-garuk udah. Untung aja saya nggak bersin-bersin. Udah nggak. Imam nih lama banget. Beliau tenang, khusyuk. Saya tanya, apa yang membuat kakek lebih betah dari saya? Kata beliau, kamu berdiri dengan tenaga kamu. Saya berdiri dengan iman. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya kemarin kita lihat pas 212 ya, ada yang cacat ikut, ada yang udah tua nyapu-nyapu. Tapi yang berikutnya yang dibayar nggak bisa seperti itu kan ya? Karena tenaga, harta, semua itu tidak bisa mengalahkan iman. Masalahnya iman ini belum kita masukkan ke hati-hati dengan seizin Allah. Orang-orang yang layak mendapatkannya yaitu kaum muslimin, anak-anak muda yang banyak. Mereka butuh iman, mereka butuh hidayah. Dan itulah hadiah paling berharga dari seorang saudara kepada saudaranya. Makanya saya bahagia melihat teman-teman hijrah ini. Setelah mereka hijrah, saya malah merasa malu. Ibadah mereka jauh melampaui ibadah saya. Tilawah mereka ada yang itikaf terus. Azamnya apa? Pokoknya kalau saya belum nikah, saya itikaf aja. Makanya nggak nikah-nikah. Allah cinta sama dia jadi suruh itikaf. Rajin itikaf terus. Dan salah satu kisah yang membuat mereka sangat terinspirasi dari kisah-kisah jomblo fisabilillah ini adalah, Wis, ada istilah baru, jomblo fisabilillah. Luar biasa. jadi di kita itu ada hashtag jomblo fisabilillah dan hero-nya adalah Julaibib. Mungkin Ustadz udah lebih tahu kisah seorang sahabat jomblo yang Allah berikan jodoh luar biasa dunia akhirat, namanya Julaibib. Yang melamar budak aja nggak diterima, apalagi orang merdeka. Ngelamar perempuan budak aja nggak diterima, apalagi orang merdeka. Tetapi dengan doa Rasulullah SAW akhirnya dia mendapatkan seorang istri, bukan budak, bahkan anak seorang kepala suku yang solehah, yang kaya, yang berpendidikan, dan itu menjadi istrinya di dunia dan istrinya di akhirat. Masya Apa rahasianya? Iktikaf. Rahasianya itikaf. Itikaf 40 hari. Sehingga sekarang di Pemuda Hijrah karena banyak jomblo, masjid penuh dengan itikaf. Terinspirasi dari Julaibib. Itikaf sambil ngepoin Instagram. Ini mana? Ini alhamdulillah kisah-kisah hijrah yang luar biasa. Termasuk ada yang lucu juga. Seorang mahasiswa di Bandung berasal dari Makassar. Suatu malam pas waktu maghrib dia lagi bertamu ke rumah temannya di dekat masjid. Lagi ada acara teman-temannya di dekat masjid, di rumahnya di dekat masjid. Terus pas habis maghrib, karena dia pengen ke toilet di rumah temannya penuh, akhirnya dia ke toilet masjid. Dan dia selama ini nggak pernah ke masjid. Kuliahnya juga hampir di DO, pokoknya gagal aja. Narkoba, seks bebas, segala macam, pergaulannya udah rusak. Jauh-jauh merantau dari Makassar, ternyata sampai di Bandung malah terbawa oleh arus modernitas di Bandung. Akhirnya dia datang ke masjid untuk minjam toilet. Dia datang ke toilet. Alhamdulillah dengan takdir Allah waktu itu lagi ada talim saya di dalam masjid dan belum banyak, masih sekitar 300-400 orang. Akhirnya datanglah dia ke toilet karena sound sistemnya kedengar sampai ke toilet. Dia sambil duduk lama di toilet sambil dengar tausiah.
Dia duduk sambil dengan tausiah. Mungkin lebih khusyuk dia daripada kita. Kalau kita mungkin duduknya gini sambil makan ya. Kalau dia mah duduk khusyuk aja dengan tausiah. Alhamdulillah takdir Allah ternyata berkenan di hatinya. Dan saya bacakan beberapa ayat di antara ceramah, ada ayat yang dibacakan dan ternyata dia senang dengan bacaan itu. Setelah selesai hajatnya di toilet, akhirnya dia masuk ke masjid, dia duduk di paling pojok masjid. Tidak berwudu, tidak ngapa-ngapain, hanya duduk aja di pojok masjid dengerin tausiah diam-diam. Pas waktu sholat isya, kita sholat isya, dia nggak ikut sholat karena dia belum pernah sholat dan udah lupa bagaimana cara sholat. Akhirnya dia duduk di pojok hanya dengerin. Ternyata yang menangis dalam sholat itu justru yang tidak sholat, yang duduk di pojok, bukan yang sedang sholat. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca, alhamdulillah ternyata ayatnya berkenan di dia. Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia nangis. Akhirnya setelah selesai isya, dia ikut gabung dalam majelis taklim. Kemudian setiap minggu dia datang untuk ikut taklim. Baru setelah Ramadan dia ikut itikaf dan bercerita tentang kisah hijrahnya. Sampai pas Ramadan ibunya nanya, kamu kenapa belum pulang? Biasanya sudah pulang dari awal Ramadan. Kenapa ini belum pulang? Lagi di itikaf, Mak. Itikaf di mana kamu? Di masjid. Hah? Ada sekali. Kata ibunya. Ada sekali kamu ke masjid. Biasanya di klub di mana? Sekarang ada di masjid. Dan ketika pulang ke Makassar, sekarang dia menjadi muazin tetap dan bukan muazin maghrib, muazin subuh. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, sekarang menjadi muazin subuh. Kita tidak tahu jalan hidayah seseorang. Lakukan saja, dakwah saja, mungkin di masjid, mungkin di luar masjid, mungkin taklim, mungkin sebuah event di luar. Intinya, kita tidak tahu Allah yang menentukan hidayah itu. Sampai Nabi aja pernah kaget gara-gara ada orang yang tiba-tiba datang kepada Nabi dan minta diajarkan Islam, masuk Islam, padahal dia orang yang menurut Nabi itu agak susah untuk dapat hidayah. Dia Abu Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar. Orang Ghifar ini orang yang wataknya keras dan pengelana. Dan kalau udah masuk Islam pasti nggak akan jauh dari watak keras mereka. Dan ternyata Abu Dzar benar, begitu masuk Islam dia langsung dakwah di jalan-jalan, lalu digebukin rame-rame, besok dakwah lagi, digebukin lagi, sampai Nabi suruh dia pulang supaya tidak digebukin lagi. Orang kayak gitu bisa dapat hidayah. Nabi juga geleng-geleng kepala dan mengatakan, Allah yahdi man yasha. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Terus ada lagi kisah hijrah seorang teman anak geng motor ikut acara Briges berzikir tadi. Setelah ikut acara Briges berzikir, selang 5 bulan kemudian kita dapat berita dia meninggal dunia. Meninggal dunia karena ditembak sama polisi. Ternyata dia buron, punya kasus masa lalu pembunuhan, dan selama ini dia nggak ketahuan sama polisi. Pas habis hijrah justru ketahuan, ketemu sama polisi, dikejar, dia lari, ditembak 3 tembakan, kena di dadanya dan dia meninggal di tempat. Lalu saya langsung teringat kisah seorang pembunuh yang membunuh 100 orang, 99 plus 1. Dan ketika dia berhijrah, belum beramal banyak, baru mau belajar, tapi dengan takdir Allah dia meninggal di tengah jalan, kan ya? Ini mirip dengan kisah anak Briges tadi yang belum belajar banyak tentang Islam. Mungkin baru sholatnya juga belum benar. Tetapi mudah-mudahan husnuzon kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dia. Dan kita tidak tahu betapa banyak orang yang seperti itu. Sehingga Nabi mengatakan, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, itu lebih baik daripada humurin ni'am, semua nikmat di dunia. Lebih baik daripada nikmat di dunia kalau ada satu orang yang dapat hidayah melalui kamu. Makanya teman-teman, saya pengen menyemangati teman-teman untuk dakwah, terutama dakwah hijrah. Kalau dakwah hijrah berarti segmennya bukan yang udah hijrah. Kalau yang udah hijrah itu namanya dakwah tarbiyah, membina, mendidik. Sedangkan kalau dakwah hijrah berarti dakwahnya dengan segmen yang murni belum hijrah. Bahkan yang masih fobia terhadap Islam, yang masih takut terhadap Islam, yang kemarin gak mau datang 212, bahkan dia benci kepada yang datang 212. Mereka bukan musuh kita, mereka target dakwah kita. Kalau ada yang mengatakan, ngapain sih gitu-gitu amat, ngapain sih rame-rame, emang sholat Jumat harus di situ banget, gak bisa di masjid masing-masing. Dia bukan musuh kita, mereka adalah market dakwah kita. Kalau mereka belum mau ikut, berarti kita masih punya PR nih. Daripada kita berorasi mengatakan yang gak ikut itu munafik, yang ikut itu mukmin haqqa, ini memecah belahkan di antara kaum muslimin, maka kita berdakwah kepada mereka. Tapi treatment berdakwah kepada mereka sangat berbeda dengan treatment dakwah tarbiyah. Sangat berbeda. Dan kita harus sabar dengan banyak perubahan. Saya kalau di taklim itu ada yang datang belum pakai jilbab, saya bahagia. Berarti kena dakwahnya nih. Kalau yang datangnya udah jilbab, udah cadar, insya Allah ini udah soleh dari dulu. Tanpa saya pun mudah-mudahan ada ustadz lain seperti Ustadz Rifki yang ilmunya lebih banyak, yang bisa mentarbiyah mereka. Kalau saya mentarbiyah mungkin pas-pasan ilmunya, sehingga saya mencari mana nih yang benar-benar belum hijrah. Sehingga kalau dia datang dengan pakaian kantornya, kan taklim kita habis maghrib, rata-rata pulang kantor jam 5,
dengan pakaian kantornya masuk ke masjid, canggung-canggung itu kelihatan orang yang belum pernah ke masjid. Pas masuk ke masjid, nih gimana caranya nih? Masuknya gimana? Kaki kanan atau kaki kiri? Gitu aja dia masih bingung. Pas sudah masuk, mukenanya habis, akhirnya dia duduk dengan pakaian kantornya. Kita tidak mengucilkan dia, kita tidak memarahi dia, kita tidak menganggap dia menistakan masjid, karena itulah kemampuan dia. Dan saya bahagia kalau ada yang seperti itu yang datang, daripada pulang kantor mereka ke klub, pulang kantor mereka swimming pool, dan saya ngelihat banyak di tempat-tempat hiburan mereka pulang kantor pada mungkin vaping. Maka lebih baik mereka ke talim walaupun belum sempurna, sehingga butuh treatment yang mengena kepada mereka, dengan judulnya, dengan pembahasannya, dengan gayanya, dengan akhlak kita kepada mereka. Jadi ada kayak istilah customer delight. Jadi kalau ada yang datang ke masjid tanya, Mas, wudunya di mana? Jangan tunjuk, tapi bawa dia ke tempat wudu. Sama kayak kita datang ke misalnya supermarket, tanya, yang bagian minuman di mana? Dia nggak akan nunjuk kan? Dia pasti akan nganterin. Ini Pak. Maka harusnya masjid lebih baik daripada supermarket, daripada kafe, daripada hotel. Customer delight-nya harus jauh lebih sopan. Ketika ada yang nanya, tempat wudunya ikhwan di mana ya? Oh iya, mangga saya anterin. Diantarkan, bukan di sana, sebelah sana, dan segala macam. Kalau ada yang salah masuk dimarahin. Bahkan ada seorang anak muda yang datang ke masjid, sholat, dan celananya sobek-sobek, dimarahi sama jamaah tetap masjid. Kamu sholat tapi nggak menjaga adab, nggak ada akhlaknya, nggak pakai sarung segala macam. Kemudian dia mengatakan, Pak, saya sudah capek hidup dimarah-marahin di jalan. Saya pengen cari ketenangan di dalam masjid. Saya kira bisa tenang. Ternyata kalau kayak gini juga, mending saya balik lagi ke jalan. Ini kisah hijrah orang-orang yang baru mengenal Islam. Walaupun KTP-nya dari kecil sudah Islam. Sehingga ada seorang teman saya, anak skateboard. Ini skateboarder. Kalau teman-teman di sini banyak yang skateboard, ini skateboarder internasional. Namanya Pevi Permana. Dia sering juara. Kalau sekarang ada 2 orang, satu di Bali, satu di Bandung yang sering juara internasional. Pevi ini hijrah bareng dengan istrinya berdua. Istrinya belum berhijab, dia juga minum terus, bahkan beberapa kali dibacok karena tarung di jalan. Ketika awal-awal hijrah, istrinya nanya ke saya, Ustadz, saya mau ikut taklim, tapi saya belum mau pakai jilbab, boleh nggak? Saya bilang, boleh, bukan boleh nggak pakai jilbab ya. Maksud saya, boleh ikut taklim, walaupun belum pakai jilbab. Di masjid, tapi Ustadz, nggak apa-apa. Dia datang ke masjid. Pas datang ke masjid, melihat semuanya pada berhijab, kan gak enak sendiri tuh. Akhirnya dia minta mukena, bagian bawah doang tapi masih kelihatan rambut. Jadi setengah dia pakai mukena. Pakai mukena di bawah, yang atasnya masih santai gitu. Jadi kayak nongkrong, kayak lagi nonton apa. Saya jadi kayak perform apa gitu ya. Nonton gitu. Dan setelah beberapa kali datang, akhirnya mulai berubah. Dari tadi hanya memakai mukena bagian bawah, sekarang sudah memakai mukena utuh. Tapi pas taklim saja, begitu keluar masjid dia buka, biasa lagi. Lama-kelamaan mulai senang dengan taklim, mulailah dia explore, nyari beberapa taklim yang lain selain taklim saya. Dan setiap taklim jadinya dia harus pakai mukena. Dan dia akhirnya gara-gara malas pakai mukena dari masjid, dia bawa jilbab, dia taruh di dalam tas. Pas masuk masjid dia pakai jilbab, keluar masjid dia buka. Dan karena setiap hari dia ikut taklim, akhirnya setiap hari dia pakai jilbab. Awalnya dia bilang gerah, gatal-gatal segala macam, tapi lama-lama alhamdulillah, udah kadung juga, udah pakai jilbab terus setiap hari, udah aja sekalian nggak usah dibuka. Akhirnya pakai jilbab dan tidak pernah lagi buka. Walaupun mungkin dalam bahasa fikihnya belum terlalu syar'i, tapi sudah menutup aurat. Bertahap. Dan inilah kisah-kisah hijrah. Mereka mencari Islam, cuman mungkin jalan menuju Islam itu sering terlihat ada gap gitu, atau sering ada forbidden, seolah-olah yang begini nggak boleh masuk. Yang udah soleh-soleh saja yang masuk. Bukankah Islam itu untuk orang yang ingin membersihkan diri, bukan untuk yang membersih? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Makanya sahabat-sahabat itu ada yang dulunya pemabuk, bahkan ada yang udah masuk Islam pun masih mabuk. Bahkan ayat tentang khamar aja turunnya bertahap, masih mabuk, pas mau datang ke masjid masih teler. Sehingga turun ayat, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan teler atau mabuk. Kemudian baru mereka, kalau mau dekat sholat mah kita sadar dulu, nanti habis sholat baru kita pesta lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya benar-benar diharamkan. Walaupun sudah diharamkan pun masih ada seorang sahabat, saya lupa namanya, yang dia masih suka minum. Sampai dia berkata, seandainya saya meninggal, nanti tolong saya dikuburkan di bawah pohon anggur, supaya buah-buah anggur yang jatuh ke tanah karena busuk, kemudian saripatinya itu sampai membasahi tulang belulang saya. Saking candu dengan minuman. Bahkan di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, dia dicambuk, dia ketawa dicambuk. Dia ketahuan mabuk, dicambuk sama Umar, ketawa dia, karena udah biasa dicambuk gara-gara mabuk. Sehingga akhirnya Umar menambah jumlah cambukan kepada orang yang mabuk 2 kali lipat daripada fikih di zaman Rasulullah SAW.
Sehingga orang mengatakan, ya Umar ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Umar menganut model pemikiran yang maqasidus syariah, sehingga dia mengatakan, kalau dulu di masa Rasulullah dengan sekian kali pecutan mereka bertaubat, sekarang tidak lagi bertaubat, sehingga saya akan tambahkan supaya mereka bertaubat. Itu juga dia nggak bertaubat. Baru bertaubat menjelang syahidnya dalam suatu pertempuran, itu juga gara-gara dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan khamar, baru dia mendapatkan pahala syahid. Intinya banyak cerita-cerita hijrah yang luar biasa dari orang-orang di luar sana, sehingga pertanyaannya adalah dakwah kita udah sampai belum ke mereka? Kalau sampai, kita akan melihat ketakjuban yang luar biasa dari perubahan-perubahan mereka. Bisa jadi orang yang mungkin sekarang kita anggap nggak pernah sholat segala macam, kalau dia udah dapat hidayah, dia jauh lebih soleh daripada kita. Kalau seorang Umar bin Khattab sudah dapat hidayah, dia jauh melampaui sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam daripada dia. Bahkan tadi Abdullah seolah-olah melampaui, walaupun kita tidak berani mengatakan melampaui Abdullah ibnu Mas'ud, tapi seolah-olah Abdullah ibnu Mas'ud cemburu kepada beliau. Termasuk Ikrimah, siapa yang tahu, anaknya Abu Jahal, menjadi seorang mujahid yang bahkan berbaiat mati untuk menghabisi barisan-barisan musuh dan kemudian syahid dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya dakwah harus sampai kepada sebanyak mungkin manusia, terutama kaum muslimin. Dan untuk sampai kepada mereka, kita butuh treatment yang beda supaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulailah saya membangun silaturahim, mulailah sering main, sehingga banyak orang menganggap, ini kok Instagram Ustaz tapi kerjanya main saja. Karena di Instagram saya ada tagline, banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Ustaz, ini Ustaz tapi main. Karena main itu adalah ladang dakwah saya. Ditambah lagi saya emang senang main. Jadi modus gitu ya. Main dakwah aja. Ngajak teman-teman main yuk, jalan yuk, dan segala macam. Bahasa dakwahnya hanya sepele gitu, nggak terlalu banyak saya mengeluarkan ayat dulu, karena ketika saya datang langsung Allah berfirman, udah kabur. Panas. Langsung panas ya. Panas. Harus dirukin. Saya datang, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pasti kabur. Akan ada masanya mereka harus tahu tentang al-haq, yaitu Al-Quran, al-hadis. Cuman awal masuk untuk bisa membuat mereka tertarik adalah dengan treatment hubungan yang baik dengan mereka. Kita harus respect kepada mereka. Kita harus, tidak boleh, kalau dalam prinsip kita dakwahnya no judgment, nggak boleh menjudge sama sekali. Salah pun tidak dijudge, hanya diajak. Sehingga ada satu slogan di kita, nahnu du'at walaysa qudat. Kami ini adalah para dai, bukan para hakim. Sehingga kami tidak menghakimi, tetapi kami mengajak. Kalau ada yang salah, nggak dijudge tapi diajak. Ayo kita ke sini, ayo kita ke sini. Sehingga nanti dia sendiri yang akan bisa membedakan, oh ternyata ini salah. Dan alhamdulillah di kita juga banyak anak musik-musik underground. Mungkin salah satu teman-teman yang tahu ada namanya Dempak. Tulisan ini sebenarnya Dempak, panggilnya Dempak, Jaruji, underground banget. Itu musik-musik yang kalau di luar negeri ya kurang lebih seperti NoFX lah ya, yang teriak-teriak sampai serak gitu. Ya, ternyata alhamdulillah dengan tatonya yang penuh sekarang sudah ahli masjid. Begitu juga tadi ada anak geng motor Briges yang tadinya main di jalan bacok-bacok orang, sekarang malah rajin dakwah. Sekarang malah dia masuk ke dakwah komunitas burung. Dia beli burung yang paling mahal, yang suaranya paling bagus, entah berapa puluh juta, supaya bisa masuk ke komunitas burung-burung itu yang berjudi. Dia dakwah di sana. Dia bilang, ini semuanya Allah yang menciptakan. Ini burung luar biasa. Kita kalau burung bersuara kita takjub, tapi suara azan tidak takjub. Akhirnya datang satu-satu. Dan alhamdulillah sekarang juga setengah dari pemain bola Persib udah ngaji di kita. Alhamdulillah. Kiper Deden Nasir yang mungkin kemarin mengibarkan bendera Palestina di lapangan bola ketika mampu menghalau tendangan penalti di PON, dia selebrasi dengan keliling lapangan sambil mengibarkan bendera Palestina, dan ternyata diikuti oleh supporternya, supporter yang nggak pakai baju, yang tatoan kayak gitu, yang kelihatan wajahnya wajah yang orang mungkin sama sekali belum dekat dengan agama. Mereka berdiri di atas pagar-pagar stadion, kemudian mereka mengibarkan bendera Palestina tapi nggak pakai baju. Ini syiar, dan dimulai dari dakwah anak muda. Alhamdulillah pengalaman di mereka itu membuat saya merasa tahu diri bahwa mungkin sebagian mereka jalan hidayahnya adalah lewat dakwah kita. Tetapi setelah mereka dapat hidayah, saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah mereka. Percepatannya itu luar biasa. Sehari mereka ada yang membaca Al-Quran 5 juz, 10 juz, padahal mereka baru hijrah. Kita aja yang udah belajar menghafal Quran dari dulu juga nggak segitu banyak. Sampai sehari 10 juz, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Tahajudnya luar biasa. Kalau kita tahajud sampai nangisnya sampai ada yang pingsan. Saya tahajud pas lagi witir, apalagi kemarin kita kunut nazilah, ada yang pingsan. Saking luar biasa rasa takutnya kepada Allah, dan dia ingat dosa-dosa dia di masa lalu sampai akhirnya jatuh pingsan. Kalau yang saya dulu di Mesir hampir pingsan gara-gara kelelahan, kepanjangan. Kalau ini pingsan karena iman. Seperti Umar membaca
Al-Quran ayat-ayat tentang neraka, kemudian kakinya bergetar dan tidak kuat lagi berdiri. Ini sangat banyak hal-hal yang menakjubkan kepada mereka yang sudah berhijrah kalau dakwah sampai kepada mereka. Makanya saya mengajak teman-teman SOF, SDO dan teman-teman anak muda Kediri, ayo kita mulai memperluas sayap dakwah kita. Dari tadi antar masjid ke masjid, sekarang antar gang ke gang, antar jalan ke jalan, antar komunitas ke komunitas, tapi dengan prinsip satu, no judgment. Jangan pernah menjudge orang lain, karena tidak ada yang tahu surga neraka dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa disimpulkan kecuali kalau dia sudah wafat. Kalau sebelum wafat semua bisa berubah. Bukankah Nabi mengatakan ada orang yang beramal soleh tapi matinya su'ul khotimah, yang berdosa matinya husnul khotimah? Sehingga kita tidak menjudge, oh ini ahli neraka, wah ini orang sesat sekali, wah ini orang dan segala macam. Kita ajak dia. Yang kedua, selain kita jangan menjudge mereka, yang kedua mulai dulu dari bahasa silaturahim sebelum bahasa dalil. Bahasa silaturahim itu bahasa universal. Makanya banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara Nabi silaturahim. Hanya bertanya, gimana keadaan kamu? Kaifa asbahta? Gimana keadaan kamu hari ini? Gimana keadaan kamu hari ini? Lama-lama dia dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah lewat senyum. Ada yang dapat hidayah gara-gara dijenguk ketika dia sakit. Ada yang dapat hidayah lewat hadiah. Dan seterusnya. Silaturahim. Perbanyak silaturahim dengan teman-teman kita. Jangan putuskan hubungan dengan mereka. Walaupun uzlah itu dibolehkan ketika kondisi kaum muslimin sudah rusak, tetapi memilih untuk berdakwah itu lebih utama daripada uzlah. Karena Nabi mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih utama daripada mukmin yang tidak berani bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Walaupun bukan berarti ketika kita udah masuk lagi ke sana terbawa lagi. Kalau ini mungkin belum siap, lebih baik kita uzlah. Cuman kalau memang kita bisa menjaga jarak dan tetap istiqomah, mudah-mudahan dengan satu orang dapat hidayah lewat kita mendapatkan nilai di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang kedua, buat teman-teman di sini, ayo kita perluas jangkauan dakwah kita. Karena Indonesia, apalagi sekarang kondisi di dunia, semakin kaum muslimin semakin terzolimi, sehingga kebangkitan pemuda itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam di dunia. Sekarang kalau kejadian kayak di Aleppo, yang bisa aktif untuk bisa benar-benar menyelamatkan kaum muslimin dari Aleppo untuk keluar hanya Turki sendiri. Sedangkan yang lain, kalau Saudi sekarang dengan dikacaukan oleh Yaman yang Houthi, jadi sibuk dengan Yamannya, dengan kemudian orang-orang yang pemberontak yang Syiah juga. Kemudian kalau negara-negara yang lain kayak Mesir memang sudah hilang dari tangan kita. Hanya Turki saja yang aktif membuka lalu lintas diplomasi dan politik dengan Rusia, Iran supaya gencatan senjata dan bisa mengeluarkan kaum muslimin dari Aleppo untuk diselamatkan. Terutama korban-korban yang sakarat atau yang sedang luka parah. Dan Indonesia padahal punya Myanmar, Rohingya. Itu PR kita bersama. Bagaimana kita disebut seorang muslim, ada muslim lain yang lain terjajah tapi kita masih bisa bersenang-senang. Di mana iman kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk itulah kebangkitan anak muda menjadi kebutuhan paling besar bagi negara Islam di Indonesia ini. Dan itu tugas kita bersama. Ayo kita bikin program-program yang lebih kreatif, lebih luas jangkauannya dengan selera sensenya anak-anak main, bukan hanya kita yang sudah hijrah. Dengan demikian mudah-mudahan Kediri bangkit, Jawa Timur bangkit, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau Pulau Jawa bangkit, insya Allah Indonesia bangkit. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin saya bisa sharing dalam kesempatan ini. Mohon maaf, bukan ceramah, hanya berbagi semangat dan pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih tersemangati dan bisa melanjutkannya dalam bentuk kerja-kerja konkret. Barakallahu li wa lakum. Jazakallah khairan katsir, luar biasa pengalaman-pengalaman yang jadi kita kemudian ada wawasan tambahan, termasuk itu PR kita buat kajian soft, ngaji kita, kenduri cinta, alir, kemudian kajiannya Ustadz Rizky juga. Bagi yang pengen dapat door prize, nanti panitia sudah menyiapkan. Saya buka sesi pertanyaan. Dua dulu, dua ikhwan, dua akhwat. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya, baik kepada Ustadz Rizky atau kepada Ustadz Hanan Ataki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada Ustadz Rizky atau Ustadz Hanan? Siapa saja? Siapa saja? Oke, saya berarti nanti. Enggak. Materinya Ustadz Rizky atau Ustadz Hanan? Dua-duanya. Begini Ustadz, bismillahirrahmanirrahim.
Saya kan barusan hijrah. Dulunya saya pakai hijab tapi masih pendek. Dan waktunya kumpul sama teman, kumpul. Diajak jalan-jalan, karaoke oke, ngaji, ya ngaji jalan seperti itu. Terus sekitar 3 bulan 4 bulan ini saya sudah meninggalkan. Jadi apa itu namanya? Kalaupun nggak jalan, nggak ngaji, saya lebih baik di rumah seperti itu. Lalu sama teman mungkin kecewa sama saya, diajak keluar nggak mau, begini nggak mau. Saya sampai diginiin. Sekarang kamu pakai hijabnya panjang, iya. Lebih banyak di rumah, iya. Terus nanti kamu pakai cadar, insya Allah. Nanti lama-lama kamu jadi teroris. Seperti itu Ustaz. Saya Pakai panci nggak gitu nanti? Nggak, ganti wajan. Karena panci sudah soalnya. terus saya sakit hati. Sebenarnya saya sakit hati, tapi mau jawab saya nggak punya ilmu. Saya punya suami, saya bilang ke suami, Pak, ini kok seperti ini bagaimana? Jawabnya suami saya dengan ilmu pas-pasan juga, karena kami baru-baru berhijrah, bilang, putusin saja silaturahminya mah, nyari yang lain katanya. Nah, itu bagaimana menyikapi yang seperti itu? Saya baru saja pakai media sosial juga, dulunya saya enggak pakai. Saya pakai media sosial, artinya saya mau jualan online. Nah, karena ini saya ada pengajian, dikirim undangan, saya pasang di DP. Katanya, disindir, sembunyikanlah ibadahmu seperti kamu menyembunyikan aibmu. Padahal niat saya tidak seperti itu. Akhirnya saya jadi minder sendiri. Harus seperti apa saya menyikapi mereka? Saya diceritain juga sama suami yang ilmunya pas-pasan juga. Mah, Nabi Muhammad hijrah saja sampai dilempari kotoran, sampai dilempari batu dan sebagainya. Sudahlah, nggak usah didengerin seperti itu. Kalau teman seperti itu, delkon, katanya seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz untuk menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertanyaannya nyambung sama tema kita hari ini ya. Yang akhwat, alhamdulillah prosesnya luar biasa seperti tadi. Tadinya jilbabnya biasa, kemudian lebih syar'i sekarang. Mas Ajan hari ini nggak berjilbab, kan bisa tahu besok tetap nggak berjilbab, ya kan? Jangan, soalnya horor nanti jadinya. Yang Ikhwan, monggo kalau ada yang ingin bertanya. Oh ya, 1, 2, pas nanti. Yang muda dulu. Enggak. Ya udah, ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz siapa? Perlu kenal lagi, Mas? Oh iya, monggo silakan. Nama saya Edwin. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ustadz Hanan Ataki. Yang pertama, alhamdulillah sudah 1,5 tahun ini saya sudah berhijrah dari dunia gelap pacaran. Dari yang dulu, untuk salat subuh saya ropel dengan duha. Alhamdulillah sudah 1 tahun setengah ini sudah 1 tahun setengah ini sudah alhamdulillah bisa rutin tertib berjamaah di masjid. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengajak teman-teman dekat saya untuk bisa rutin salat berjamaah di masjid waktu subuh khususnya. Padahal beberapa dalil sudah saya sampaikan, kok hasilnya kok masih sama saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin Rabu saya diundang Dinsos Kota Kediri untuk mengisi acara sosialisasi ke sekitar 14-15an anak pang. Nah, yang ingin saya tanyakan, waktu saya sosialisasi itu kurang ada gregetnya. Masih selama saya sosialisasi di sana masih sepaneng. Artinya sepaneng, masih kurang ada interaksi antara yang saya ajak ngomong dengan saya sendiri. Padahal juga saya sampaikan bahwa saya dulu berangkat waktu SMP juga hampir sama seperti mereka. Sudah saya samakan kondisinya, saya dulu juga pernah merasakan kehidupan di jalanan, sampai akhirnya saya ajak rutin. Insya Allah di Dinas Sosial sendiri tahun depan mau ada gerakan pemuda untuk meramaikan masjid-masjid yang ada di Kota Kediri. Itu insya Allah mau saya bantu juga rencananya. Jadi yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengajak hijrahnya untuk anak-anak khusus yang pang? Soalnya saya lihat lihat sendiri, ada yang pakai tindik di hidung, ada yang tatoannya sampai ke leher. Itu yang benar-benar dunia yang baru bagi saya, dan saya belum pengennya masuk ke ranah yang seperti itu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edwin. Yang tadi yang pertama beliau curhat, yang kedua baru pertanyaan.
Tadi juga pertanyaan semua tadi. Ya, yang pertama bagaimana cara ngajak teman-teman dekat saya untuk bisa rutin sholat berjamaah subuh di masjid. Tuh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi perkembangan dakwah di Kediri ini, saya sampaikan salut. Terima kasih. Perkembangan pertama yang dilakukan waktu itu, pertama pada awalnya saya lihat sangat salut sekali ya. Ketika saya masuk di kajian itu, saya juga sungkan. Oh, isinya anak-anak muda semua. Yang tua kok mau saya. Akhirnya saya kembali pulang. Nah, di dalam perkembangan itu saya lihat kok ini akhirnya ada banyak yang tua-tua. Akhirnya saya masuk. Alhamdulillah. Satu itu melihat mensikapi perkembangan itu, saya senang sekali bagaimana perkembangan itu kita lebih luaskan sesuai dengan ada sayap dakwanya, bisa terbang kemana-mana. Pertama, kita melihat perkembangan di Kediri ini semakin lama semakin seperti gado-gado, banyak ya, sajian-sajian. Ya, gado-gado itu iyalah kalau itu berguna bagi kita, kalau tidak berguna maka akan menjadi runyam negara kita, khususnya di Kediri. Kemarin ada gusuran di Semampir itu rencana ditaruh di rumah susun ya, ada sebagian enggak di rumah susun. Kalau itu tidak kita garap, maka orang lain yang menggarap. Itu pertama. Kita tidak bisa menggarap dakwah di situ, orang lain yang akan menggarap. Dakwah kita harus bisa keluar. Kita bisa lihat perkembangan di kristenisasi yang ada di gunung, maksudnya di gunung di gunung Tosarang itu siapa yang menggarap? Yang orang-orang itu saja, karena kita cuma di masjid melulu. Saya senang sekali, terima kasih kepada Ustadz Tengku yang memberi spirit semangat kepada dakwah kita. Itu pertama. Saya melihat di WHA kemarin ada curhat-curhatan masalah saya ingin menjadi penulis, tapi apa yang saya tulis lantas ditaruh di mana kalau saya sudah menulis? Perlunya suatu dakwah ini kita perlu orang-orang seperti itu dimasukkan di dalam kajian kita, ya, di dalam grup kita, sehingga ada komunitas penulis yang di bawah kajian kita. Kemarin saya omong-omongan dengan Ustadz Ganang, Ustadz Rizky juga disentil ya. Mana Ustadz Rizky itu? Mana Ustadz Rizky? Di situ kondok-kondok banyak ya. Apa garapan selama ini Ustadz Rizky? Saya tangkap itu. Iya ya. Ini penting sekali kita garap juga ya. Nah, kemarin saya ingin ngomong dengan Ustadz Rizky berhubung saya ada acara di Pare, akhirnya saya tidak jadi. Ini mungkin nanti saya lanjutkan ngomong-ngomongan. Ada waktu nanti 1 jam. Itu terima kasih ya. Pertanyaannya sekarang, tolong di follow up, dimasukkan dalam acara agenda yang kita garap selama ini. Terima kasih. Untuk yang satu akhwat tadi sama Mas Edwin, insya Allah dijawab sama, satu lagi. Oke. Banyak ternyata. Kita nanti di sesi kedua ya. Ini yang sesi pertama dulu, 3 dulu. Insya Allah nanti ada sesi kedua. Yang dari Ibu tadi sama, monggo Ustadz Hanan dijawab. Pak Suprapno, terima kasih, usulannya luar biasa. Saya jawab yang pertama dulu ya, tapi saya tidak jawab semuanya karena kalau berkaitan mengenai teknik dakwahnya itu insya Allah kita serahkan kepada Ustadz Hanan At-Taqi. Saya menjelaskan sedikit mengenai kamu ibadah kok dipamerin gitu. Ibadah kan harus ditutupin, tidak boleh dipasang di foto profil, tidak boleh diupload di Facebook segala macam. Perlu kita bedakan antara ajakan dengan pameran. Kita perlu membedakan mana kita mengajak, mana kita mau pamer, mau kita tunjukkan. Dan dalam masalah semacam ini sama sekali bukan ruang lingkup manusia. Ketika kita tampakkan, itu belum tentu orang yang menampakkan niatannya riya. Boleh jadi dia menampakkan untuk apa? Boleh jadi memotivasi orang lain. Boleh jadi mengajarkan orang lain yang mungkin sedang lupa. Boleh jadi juga untuk berupa ajakan kepada orang lain. Nah, maka dari sini jangan sampai kemudian kita tertipu akhirnya tidak mau menampakkan. Padahal dengan menampakkan ibadah, tapi tetap harus hati-hati ya. Karena memang kita yakin dengan menampakkan itu ikhlasnya jauh lebih susah. Dengan kita tampakkan, kita yakin ikhlasnya jauh lebih susah. Akan tetapi apabila kita terganggu oleh setan, akhirnya tidak mau menampakkan, akhirnya munculnya apa? Orang lain tidak bisa mendapatkan virus kebaikan.
Jadi virus kebaikannya tidak akan nyebar kepada orang lain. Maka hati-hati, tetap bismillah. Walaupun Anda dibilang, ibadah kok pamer. Daripada saya pamer maksiat, ini ibadah kok ditampakkan. Loh, bukan maksudnya menampakkan. Kita mau sekedar memberikan ajakan, memberikan undangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Hanan At-Taqi tadi, apabila ada satu orang yang ikut dan subhanallah kita perantaranya, karena undangan kita, karena melihat foto profil kita, karena melihat status di Facebook kita, maka itu insya Allah lebih bagus dari dunia dan seisinya. Itu sedikit mengenai menampakkan tadi ya. Kemudian Bapak Suprapno tadi bagus sekali. Memang di Kediri ini beberapa tahun terakhir mulai banyak giat dakwah. Akan tetapi kemudian kesannya seperti gaduh-gaduh. Yang kemudian sasaran dakwahnya tidak jelas. Akan tetapi saya kurang sepakat apabila dibilang gaduh-gaduh. Saya lebih sepakat itu kepada segmennya masing-masing. Karena orang dakwah itu kan punya pasarnya masing-masing ya. Ada untuk kelas yang mungkin memang mereka baru berhijrah. Ada untuk kelas yang memang kepada orang-orang yang memang sama sekali tidak ada keinginan untuk hijrah. Ada orang yang kemudian kelasnya sudah untuk kelas serius. Nah, maka ini kemudian menjadikan dakwah itu sesuai dengan pasarnya masing-masing. Walaupun tetap kita harus punya tujuan yang sama, punya program yang sama, punya titik final yang sama, yaitu bagaimana disebutkan oleh beliau tadi, adalah dakwah itu adalah untuk memperbaiki umat, bukan sekedar ceramah-ceramah saja. Nah, maka di sini bagus sekali usulannya, harapannya juga kami tampung. Jadi kok seakan-akan dakwah kita tidak ada efeknya. Itu yang salah bukan mad'u, bukan objek dakwahnya, tapi tentu kita bersama ini yang sudah merasa sudah hijrah, tapi kok kemudian hijrah kita tidak memberikan perubahan kepada masyarakat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampun nggih? Sampun nggih Bu, cekap jawabannya. Oh belum kurang. Nggih. Ditambahi sama Ustaz Danan jawab. Ya, tadi alhamdulillah Ustaz Rifki menjelaskan secara fikih dan nilai idealnya. Saya akan coba melanjutkan sedikit mungkin dari sisi teknis, how to-nya. Pertanyaan tentang bagaimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang sinis. Ini singkatannya, saya singkat ya. Gimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang terkesan sinis sekali dengan perubahan kita dan kayak terganggu, padahal kita nggak pernah ganggu mereka, tapi mereka sendiri yang kayak kebakaran jenggot jadi terganggu. Banyak mbak yang bisa kita lakukan, tapi salah satunya adalah selain terus menjaga silaturahim dengan mereka, yang penting kita tidak memutuskan. Kalau kita diputuskan, maka kita doakan semoga ada jalan bagi kita untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ada satu hal yang penting untuk kita tunggu, yaitu momentum. Jadi kalau kita punya teman yang anti terhadap kita gara-gara perubahan hijrah pada diri kita tunggu aja momentum yang tepat, kita datang sebelum orang lain datang. Kita berbuat baik kepada dia sebelum orang lain berbuat baik kepada dia. Dan momentum itu akan sering muncul dalam kehidupan seseorang. Salah satunya misalnya ketika nauzubillah dia butuh pertolongan. Ada musibah, sakit, segala macam. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, kita adalah harusnya menjadi orang yang pertama datang dan menolong dia. Kalau kita nggak bisa menolong dia dengan memberikan dia pinjaman uang misalnya atau materi, kita bisa memediasikan kepada orang yang mungkin punya kelebihan harta untuk menolong dia. Sehingga ketika seorang dai, seorang muslim, orang yang sudah berhijrah lebih dulu dalam kebaikan, maka insya Allah semua tuduhan-tuduhan dia selama ini dia akan membantahnya sendiri. Sebagaimana ada seorang laki-laki yang ingin sekali membunuh Nabi, tapi suatu saat kemudian dia masuk Islam, dia katakan, dulu engkau wahai Rasulullah orang yang paling saya benci, sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Momentum. Dan walaupun momentum itu kita tidak tahu kapan waktunya, selain menunggu momentum itu muncul, kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan beliau, walaupun tidak harus ikut-ikutan atau terlibat dalam hal-hal yang menurut kita tidak baik. Jadi salah satunya adalah dengan cara menunggu momentum. Kemudian pertanyaan Mas tadi tentang sebetulnya sama ya, gimana mengajak ke masjid dan gimana mengajak hijrah. Kalau teknis, salah satu pengalaman saya di masjid, kalau untuk anak muda, kita harus mengusahakan gimana caranya masjid kita ini youthable. Masjid kita ini masjid yang akrab dengan selera anak muda. Salah satunya kita sedang merancang dekor masjid itu yang instable. Jadi orang datang ke masjid itu bisa selfie. Karena masjidnya instable. Artinya bukan ornamen yang terlalu terkesan, oh ini Arabian style misalnya, enggak. Dia instable, pas lucu ya. Dan itu enggak butuh biaya besar untuk bisa membuat sedikit dekor. Salah satu gimmick di masjid itu ada unsur instable-nya, layak di selfie-in, kemudian nanti di situ ada fasilitas buat anak muda, wifi gratis,
tetap dengan ada rule yang harus dijaga karena di masjid. Kemudian ada kopi dan cemilan gratis, sehingga anak-anak muda nongkrong di teras masjid itu sambil nge-wifi. Kemudian juga ada kopi gratis dan dia nyaman di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian dia semakin dekat ke masjid. Dan sekarang alhamdulillah di Bandung kita sedang membuat sebuah youth space. Youth space itu space ruang bermain buat anak muda, tapi adanya di dekat masjid. Kita akan bikin spot yang banyak. Masjid ini basket, masjid ini skateboard, masjid ini BMX, masjid ini parkour. Setiap permainan anak muda itu ada di dekat masjid. Dan tidak dilarang untuk melakukan perlombaan di dekat masjid. Kayak kemarin kita mengadakan acara fasting and riding. Jadi kita bikin acara event pas Ramadan itu ngabuburit dengan komunitas Vespa, skateboard, BMX, dan mural. Jadi kita bikin acaranya kontes skate di depan masjid sama BMX. Ada yang bertanya, ada gitu dalil bolehnya kontes skate atau lomba BMX di depan masjid? Ada dalil Bukhari. Walaupun bahasanya bukan skate, tetapi di dalam Sahih Bukhari ada sebuah judul hadis bolehnya menamakan masjid dengan nama suatu suku atau kabilah. Bolehnya menamakan nama masjid dengan nama suku atau kabilah. Kayak misalnya Masjid Agung Kediri. Walaupun tidak ada namanya. Misalnya ada nama apa? Kayak di Aceh namanya Masjid Baitur Rahman. Tapi diganti menjadi Masjid Aceh, itu boleh. Ternyata di dalam hadis itu bukan hanya ada pelajaran tentang nama masjid, tetapi hadisnya Nabi pernah mengadakan acara lomba mengendarai onta dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata finishnya itu di masjid kabilah fulan. Finishnya di masjid kabilah fulan. Artinya lombanya itu dari satu tempat sampai ke masjid. Startnya di tengah padang pasir, finishnya di masjid, dan itu di depan masjid. Bayangin aja suasana finish, kan beda dengan suasana start. Selama itu sesuatu yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu masyarakat. Akhirnya kita adakan kontes skate di depan masjid pas Ramadan menjelang ngabuburit. Begitu anak-anak skate selesai kontesnya, finalnya kita bikin setelah taraweh. Sengaja kita bikin finalnya setelah taraweh. Sehingga mereka terpaksa ikut buka puasa taraweh di masjid gara-gara nunggu final, dan finalnya itu para seleb-selebnya skate. Akhirnya pas salat tarawih mereka khusyuk mendengar bacaan Al-Quran, saya ngimamin, kemudian ceramahnya mengenai dunia anak muda, hadis-hadis, kisah-kisah sahabat yang masih muda seperti Ibnu Abbas, Muaz bin Jabal, dan seterusnya. Alhamdulillah dari situ beberapa nabi-nabinya skate akhirnya hijrah. Jadi bikin masjid yang youthable. Satu. Kedua, yang mengisi masjid juga saya kira perlu ada sedikit tadi hijrah budaya, hijrah konsep dakwah. Usahakan kita punya banyak kader anak-anak muda yang bacaan Al-Qurannya itu bagus. Alhamdulillah dengan ada pesantren tahfiz kayak gini akan jadi solusi konkret kelak. Anak muda dengan salah satu mungkin teman-teman yang tahu Muzammil Hasbalah. Ini salah satu pemuda hijrah yang sengaja kita panggungkan untuk marketnya anak-anak muda. Yang hafal Al-Quran, lulus ITB, kemudian kita dandanin, dia nggak boleh pakai pakaian biasa, dia pakainya baju flanel, jeans, koplok, tapi dia ngimamin sholat dan bacaannya baik. Udah pernah ke sini? Taki Malik, nah itu satu geng, ada Taki Malik, Muzammil sama Ibrahim Quran. Kalau Ibrahim anak parkour, Muzammil anak ITB. Nah ini tiga-tiganya, terutama Taki Malik, Ibrahim Quran sama Muzammil kita dandanin, pakai jeans, pakai baju flanel, pakai koplok, tapi ngimamin ternyata hafiz dan bacaannya tuh luar biasa. Sehingga anak-anak muda merasa bahwa sholat di masjid itu ternyata ini dengan market yang luas ya. Kalau market kita mah udah nggak butuh yang gitu-gitu. Tapi kalau market di luar kita, yang hal-hal yang kayak gini yang sifatnya gimmick, entertain, itu sangat berarti buat mereka. Muazzinnya juga harus anak muda yang suara azannya menyentuh, yang azannya itu powerful. Karena pernah juga di Bandung ada seorang muazzin, dia anak punk, hijrah terus azan. Cuman culture punknya belum hilang. Begitu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi rock gitu ya, underground. Tiba-tiba dia lagi azan, mic-nya mati. Pas mic-nya mati, dia teriak. Dan teriaknya kayak anak punk, keluar kalimat-kalimat dari kebun binatang. Pas dia teriak, mic-nya nyala. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Keluar yang berinisial A. Keluar gitu kalimat itu. Mic-nya nyala. Akhirnya kedengaran satu kampung. Semua orang berbondong-bondong datang ke masjid. Itu azan paling powerful. Gara-gara ada kesalahan sehingga orang datang bukan pengen dengar azan, tetapi pengen lihat siapa yang azan kok ada kata-kata itu di dalam azan. Jadi azan itu berpengaruh teman-teman, dan saya ngerasa juga saya juga yang mungkin dari dulu dengan agama udah sering belajar agama segala macam, tapi pas dengan azan yang powerful itu punya dorongan yang lebih untuk datang ke masjid. Apalagi yang azan itu jomblo yang baru diputusin, itu powerful banget.
Jadi lagi baper-bapernya azan gitu ya, kan itu powerful tuh. Mendayu-dayu, Ya, mendayu-dayu. mendayu-dayu sampai ke hati gitu. Nah, jadi kalau bagi saya konkretnya kayak gitu. Terus fasilitas lain yang penting buat masjid itu mikrofon dan sound system. Teman-teman tahu Tomorrowland? Tomorrowland itu konser anak muda terbesar di dunia. Kalau di Indonesia namanya DWP, kalau di dunia namanya Tomorrowland. Dan bendera paling banyak dikibarkan di Tomorrowland itu bendera apa? Israel. Dan lambang dari Tomorrowland itu bintang mata satu, jelas-jelas dan Dajjal. Dan mereka vulgar banget dengan simbol-simbol kayak gini. Mata satu, kemudian ada simbol satanik, atau kalau nggak gini. Kemudian bendera Israel itu berkibar di setiap penjuru Tomorrowland. Dan dia eventnya itu mengundang DJ kelas dunia. Kemudian konsernya itu siang malam selama 3 hari berturut-turut itikaf di situ. Soundnya luar biasa, sehingga ketika DJ-nya masuk langsung nge-perform, itu larut semuanya, hilang akal semuanya, kayak orang kesurupan. Tomorrowland bisa bikin kayak gitu, harusnya masjid lebih dari itu. Minimal selevel lah sama DWP, kalau nggak bisa selevel dengan Tomorrowland. Sehingga ketika imam ngimamin, itu kayak masjid haram gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya tuh terdengar kayak seolah-olah dari langit, karena sound systemnya bagus. Dan alhamdulillah sekarang yang saya tahu di Indonesia ada sebuah gerakan sound system masjid. Ini anak-anak yang dulunya IO, yang suka main sound system, sekarang hijrah dan mereka pengen menyumbangkan keahlian mereka di bidang sound system. Mereka perbaiki gratis wakaf sound system ke masjid-masjid yang sound system yang jelek. Seolah-olah masjid ini nggak layak gitu untuk dinikmati oleh anak muda. Hanya layak untuk dinikmati oleh orang-orang tua yang mungkin nggak terlalu berpengaruh dengan sound system. Anak muda entertain penting. Makanya salah satu hal yang masuk dalam sifat anak muda itu entertain, love, dan pekerjaan. Makanya entertainnya harus jadi salah satu pertimbangan kita. Masjid harus yotable. Yotable itu berarti ada fasilitas anak muda, instable, kemudian juga cukup nyaman buat mereka nongkrong. Imamnya anak muda, muazzinnya anak muda, sound systemnya seperti sound system konser. Mudah-mudahan dengan demikian akan, ini kalau sifatnya gerakan ya, tapi kalau secara personal ada lagi nanti mungkin treatment khusus buat personal touch. Sedikit tambahan, personal touch, cara ngajak teman kita yang belum hijrah ke talim. Mungkin bukan ke sholat dulu, ke talim dulu. Karena kalau ke sholat itu kesadaran, kalau ke talim bisa agak dikondisikan. Ada teman saya ngajak temannya ke talim gini caranya. Dia bilang ke temannya yang nggak pernah ikut talim, dia bilang, itu ada talim bagus. Cuma saya mah kalau sendiri nggak nyaman. Kamu temenin saya dong. Saya nggak berani kalau sendiri. Minta ditemenin, bukan ngajak untuk talim. Ini no judgment. Jadi dia bukan ngajak, kamu ikut talim supaya kamu paham Islam, bukan. Temenin saya dong ke talim. Saya kalau sendiri mah canggung, nggak berani. Kamu yang temenin. Akhirnya ya udah, gua temenin. Habis itu kita jalan ya. Akhirnya ikut talim. Habis talim nggak jadi jalan karena dia sadar. Dan alhamdulillah dia udah nggak ini ke saya dulu, Ustaz. Nanti saya bawa teman baru. Tolong materi ini dibahas. Akhirnya saya bahas materi-materi tentang taubat, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, disentuh hatinya. Malah setelah itu, udah asal nggak pulang, kamu aja pulang ngapain? Mau itikaf? Wah, pertama datang ke talim itikaf. Mungkin bisa dengan cara-cara yang smooth kayak gitu. Jangan sampai terkesan kita menjudge, menggurui dia, tapi terkesan kita teman sama dia, sama-sama lagi pengen belajar. Ini hal-hal yang teknis yang saya alami selama ini. Sudah ya? Cekap? Sampun Bu? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa langsung action, praktek bagaimana step by step secara teknis pengalaman dari Ustadz Tengku Hanan ketika beliau mendakwahi teman-temannya. Satu sesi lagi, saya buka pertanyaan. Tadi Ibu satu, ada lagi? Dua. Yang Ibu dulu? Oh iya, yang dekat dulu aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi itu udah dijawab oleh Ustadz Hanan. Mungkin tapi lebih ingin tanya yang lebih spesifiknya lagi, tips-tips untuk mengajak teman-teman seperjuangan yang di kampus, yang di tempat kerja untuk mau hijrah bareng itu gimana Ustadz? Di sini saya itu sebenarnya juga baru berhijrah. Dulu saya SMK di Bogor dan alhamdulillah ini hijrah ke Kediri, ke Setayan. Tapi saya nggak mau sendiri gitu hijrahnya, saya maunya bareng-bareng. Tips untuk ngajak temennya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama mungkin ya pertanyaannya dengan yang sebelumnya tentang tips atau trik untuk mengajak teman. Selain yang tadi saya sebutin, ada satu hal yang memang cukup prinsip juga, bahwa hidup di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Walaupun kita ada kewajiban berikhtiar semaksimal yang kita bisa.
Tetapi jangan lupa bahwa hati manusia itu di dalam genggaman jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain mengajak, doakan dia. Kalau perlu sebutkan namanya di dalam doa-doa kita, dan tidak perlu dikasih tahu kepada dia bahwa kita mendoakan dia supaya mudah-mudahan lebih diijabah. Jadi kalau siangnya kita ngedawahin dia, mungkin dengan cara share hadis, mungkin dengan cara silaturahim, mungkin dengan cara membantu dan seterusnya. Ta'liful qulub, kan inti dari dakwah itu adalah membujuk hati. Maka di malam hari kita doakan. Kita katakan, ya Allah, saya sayang kepada si fulan, berilah dia hidayah supaya sama-sama kami belajar taat kepadamu ya Allah gitu. Jadi doakan dia, sebutkan namanya. Nah, sedangkan di siang hari kita membujuk hatinya. Karena dakwah itu adalah fannun li ta'lifil qulub, seni dalam membujuk hati, sehingga orang yang sedang dibujuk hati itu dalam Islam kan disebut muallaf. Orang yang lagi dibujuk hatinya, bisa dibujuk hatinya dengan harta, yaitu dengan menolong dia, bisa dibujuk hatinya dengan hubungan, yaitu silaturahim, bisa dibujuk hatinya dengan kata-kata yang bijak, yaitu nasihat. Makanya terus saja berusaha sambil berdoa kepada Allah. Itu satu. Dan yang kedua, yang terakhir, berdakwahlah dari hati. Itu beda. Kalau kita berdakwah dengan kemarahan dan berdakwah karena sayang, itu beda hasilnya. Kemarahan kepada kebatilan, bukan kepada orangnya, tapi kepada orangnya kita kasihan. Kalau kepada kebatilan, kita harus marah. Nabi juga marah bahkan kepada Aisyah ketika Aisyah menggibah salah satu istri Nabi secara tidak sengaja. Tapi bukan marah kepada Aisyahnya, marah kepada gibahnya. Dan kasihan kepada orang yang berbuat dosa. Sehingga kalau kita ngedawahin teman kita karena sayang kepada dia, insya Allah dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau teman kita berbuat salah, kita dakwahi karena kita marah, itu pasti akan beda sekali bahasa kita, ekspresi kita, dan dampaknya juga beda. Jadi doa kepada Allah. Yang kedua, pakai hati berdakwah. Mudah-mudahan kalau kayak gitu, walaupun kata-kata kita terbatas. Saya dulu awal-awal saya mengenal Islam, walaupun mungkin dari kecil juga udah belajar di pesantren, tapi baru sadar itu gara-gara ada sekelompok jamaah tablik dulu. Dulu saya awal paham dakwah itu lewat tablik, kemudian saya ke Mesir belajar dengan ikhwan juga, salafi juga, lintas mazhab dakwah. Tapi awal banget tuh lewat tablik. Ada orang jamaah tablik lagi khurus di masjid saya di Aceh. Kemudian orang Pakistan, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia duduk depan masjid, saya lagi main bola depan masjid, karena masjid Aceh kan halamannya luas. Dia bilang, sini, duduk di sebelah dia senyum aja. Dia lihat langit, nunjuk, saya bilang, langit. Bahasa Indonesianya, langit, dia bilang, langit, Allah cipta. Tunjuk pohon, pohon, Allah cipta. Tunjuk ada sapi lagi ngerumput, sapi, Allah cipta. Terus saja, Allah cipta. Sebatas itu kalimatnya, cuman karena mungkin dia ngomongnya dari hati, saya langsung sadar gitu. Selama ini mungkin bahasanya ayat, hadis dan segala macam, berbeda kesannya ketika dia membicarakannya dengan tulus, karena dia kasihan dan sayang sama kita. Ini anak muda kok main aja, waktunya sholat kok nggak sholat. Akhirnya dia dakwahin sambil tersenyum, dia sebutin kebesaran-kebesaran Allah. Baru dari situ saya mau ikut taklim dia di dalam masjid, baru dia bacakan ayat, bacakan hadis, nangis. Akhirnya saya waktu itu ikut kursus pelajar 3 hari. Kursus pelajar 3 hari, terus 40 hari, 4 bulan, sampai di masjid baru saya mungkin udah nggak pernah kursus lagi karena sibuk dengan belajar dengan Al-Azhar di masjid-masjid, ke ulama-ulama, dan sekarang masih tetap menjalin silaturahim dengan mereka walaupun tidak pernah kursus. Intinya dari hati gitu. Mungkin salah satu hal yang positif yang saya tahu dari mereka adalah tulus, luar biasa. Kami datang ke sini bukan ingin menggurui, kami hanya ingin belajar, kita sama-sama makhluk Allah segala macam. Ini hal yang positif. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa berbicara lewat hati ke hati akan lebih terasa insyaallah. Cukup ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi sekaligus bisa tambah kita untuk bersemangat mendakwai saudara-saudara kita yang hari ini perlu kita ajak untuk berhijrah. Kemudian terakhir di penghujung acara, biar lebih berkah pertemuan kita hari ini akan ditutup dengan doa dari Ustadz Tengku Hanan, sekaligus nanti juga akan ditambahi doa kunut nazilah untuk menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, di Rohingya, sekaligus menggatarkan musuh-musuh Islam, dan juga mudah-mudahan Allah berikan balasannya setimpal untuk mereka yang sudah melukai dan juga menindas dan membunuh saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Kepada Ustadz Tengku Hanan, tafadhol. Yuk teman-teman sekalian, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dakwah teman-teman SOF dan SDO dan semua dakwah di Kediri ini bisa Allah berkahi, Allah tolong, sehingga lebih banyak bisa mengajak anak-anak muda untuk berhijrah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في حلب اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في رهينيا اللهم انصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدد رميهم واشف جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم اشف صدور المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم انصر دعوة المسلمين اللهم عليك باليهود إسرائيل يا الله فإنهم لا يعجزونك يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم اشدد وطأتك عليهم يا الله واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا الله اللهم العن كفرة من أهل الكتاب يا الله اللهم العن كفرة الرافضة يا الله اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق يا رزاق يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود قصدناك يا ربنا قصدناك يا الله